Beberapa perwakilan mahasiswa-mahasiswi Universitas Satyawiyata Mandala USWIM Nabire Papua Tengah yang dapat surat undangan penyelidik permintaan keterangan mendatangi ruang Wakil Rektor 3 untuk menanyakan soal undangan penyelidik yang ditujukan kepada beberapa perwakilan mahasiswa-mahasiswi kerusakan kaca jendela Rektorat USWIM pada hari Rabu tanggal 14 Juni tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Nabire Kepala Satuan Reserse Kriminal Nabire pada hari tanggal 21 Juni tahun 2023. Korlap Umum Aprianus Go menyatakan bahwa sejak audiensi pada hari Rabu tanggal 19 Juni tahun 2023 mahasiswa-mahasiswi tawarkan kepada rektor kerusakan kaca tersebut kami akan bertanggung jawab menggantikan kaca jendela. Pihak lembaga menolak dan rektor sendiri menyatakan pada saat audiensi bahwa masalah ini anak dan bapak jadi kerusakan kaca jendela tidak persoalkan nanti dari pihak lembaga USWIM yang akan menggantikannya. Dan juga dari pihak mahasiswa-mahasiswi mengundang Kapolres Nabire dan Lembaga Bantuan Hukum Talenta Keadilan Papua sebagai saksi audiensi mahasiswa dan pihak lembaga USWIM. Rektor USWIM Dr. Petrus Isuripati sendiri menyatakan bahwa masalah ini secara keluarga kita sendiri jadi tidak melibatkan pihak lembaga manapun hadir dalam audiensi. Lembaga Bantuan Hukum Talenta Keadilan Papua yang menghadiri undangan tersebut itu pun tidak mengizinkan masuk ruang audiensi. Ternyata pihak lembaga USWIM diam-diam melapor ke pihak kepolisian dan melibatkan beberapa mahasiswa-mahasiswi tidak pernah terlibat dalam aksi diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 14 Juni tahun 2023. Kenapa sampai surat itu bisa tiba di kami? Padahal kan kesepakatan kami kan ini keluarga secara anak ya gitu. Begitu Bapak. Ya. Tambahan dari itu kemarin kan setelah sebelum kami bicara kami sudah beritahu bahwa dari perwakilan daripada kepolisian ada lembaga LBH. Dalam arti jalan kemarin kan saat mau diisikan mereka sebagai saksi, tetapi lantaran daripada rektor sampaikan bahwa kita secara keluarga anak dan bapak itu mereka dinyatakan melakukan audiensi bersama dengan kepolisian dengan lembaga. Sehingga itu apakah sudah ditunjukkan dari pihak kepolisian yang ditujukan dari rektorat ke kepolisian untuk memberikan surat undangan kepada kami yang sudah itu apa diselidiki untuk menyelidiki kasus yang ini sedang dibuka kemarin ini, karena sebelumnya saat audiensi saja kami sudah sampaikan bahwa jika Bapak Rektor merasa berat dalam artinya itu untuk kerusakan daripada setiap kaca ya, bahwa Korlap sudah sampaikan bahwa kami siap bertanggung jawab. Itu sudah disampaikan. Untuk itu kembali kepada pihak Korlap bahwa hak untuk mencabut surat yang ditujukan dari kepolisian kepada kami mahasiswa itu mau dicabut dan tidak itu kembali kepada rektor, wakil rektor di mahasiswa 3 dengan rektor 1. Karena kembali kan kami bicarakan antara anak dan bapak, mesti itu yang dipertimbangkan. Kecewa sedikit karena surat kepolisian diarahkan kepada seharusnya kepada kami Korlap. Kenapa sampai bisa akibatnya ke bawah? Sampai kawan misalnya ini kan dia orangnya yang tidak terlibat. Nah, lalu diberikan surat kepolisian. Aku juga masuk. Ada 2 orang. Ya. Ada 1 lagi, 3 orang dan macam itu yang memang saya merasa keberatan bahwa ini kan masalah kami Korlap ya diberikan surat ya tidak apa-apa, tapi ini kenapa dilibatkan dengan di bawah begitu? Hari itu
kurang lebih sekitar jam 12 atau setengah 1 itu Pak Ajumat dia bawa 3 surat ke sini, katanya mereka cari tapi tidak dapat, mungkin sudah pulang. Itu Rubat, Rufinus, dan seperti saya lihat Rufinus punya nama, saya sendiri senyum karena saya tahu dia orangnya tenang-tenang, tahunya senyum saja. Nah, lalu waktu aksi juga ada di tengah sana karena merasa bagian dari mahasiswa yang merasa punya nasib yang sama. Sama juga yang mungkin yang tadi disebut itu anak-anak yang disebut. Kemudian saya langsung telepon Aprianus, tapi nomor tidak masuk. Ternyata malam saya tahu cas kan, masalah cas. Nah, sehingga HP mungkin dari siang tidak masuk. Nah, lalu Ogo baru tadi datang. Tadi malam saya telepon setelah saya cari tahu lewat penyipak di Dobiai. Jadi sampaikan berulang-ulang kepada Pak Rektor, kepada kami, disampaikan ini anak dengan orang tua sama dengan pertemuan itu juga kan Pak Rektor sampaikan. Jadi ketika lalu setelah anak demo selesai itu mungkin anak sudah tidak ada. Saya dibawa Bapak polisi. Iya, di bawah. Mungkin ada beberapa yang masih semua belum keluar mungkin. Itu polisi mereka datang. Kemudian termasuk warga kemudian muncul. Lalu mereka tanya-tanya. Saya juga ada kamar mandi, masuk kamar mandi, dan mereka sudah tiba di sini. Mereka tanya-tanya, lalu tentang pengambilan data, foto-foto kaca-kaca yang sudah turun dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti yang lalu Pak Rektor sampaikan, proses penyelidikannya kan sedang berjalan. Proses penyelidikan, proses mencari tahu apa yang sebenarnya sampai membuat kaca-kaca rusak, kerusakan terjadi apa dan lain-lain. Dan ini mereka mencari dan memastikan apa yang sesungguhnya membuat ini terjadi. Nah, sekarang kegiatan mencari atau penyelidikan itu setelah polisi turun di TKP, itu kewajibannya polisi untuk menjalankan tugas seperti itu. Artinya bukan berarti dengan begitu polisi mau ancam-ancam kasih penjara atau mau menahan apa dan lain-lain. Bukan, tidak harus seperti itu. Jadi polisi hanya semata-mata untuk mau mencari tahu informasi. Karena ini istilahnya itu mereka dalam pertanyaan besar apa sesungguhnya terjadi. Nah, kalau lalu mungkin beberapa teman-teman kasih memberi jawaban untuk kerusakannya apa dan lain-lain ke polisi, itu kan sepihak. Sekarang polisi ingin tahu di mahasiswa, informasinya harus seimbang. Polisi dengan mahasiswa. Nah, karena itu sekarang kan tidak semua mahasiswa bisa dipanggil untuk polisi mencari kesimbangan informasi. Nah, yang dipanggil kan tidak semua. Karena itu yang bisa mereka panggil adalah orang-orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban atau bisa dimintai memberi jawaban. Nah, karena itu yang bisa memberikan jawaban itu yang korla atau yang dipanggil nama-nama dan lain-lain. Ada berapa? Tiga saja dipanggil atau lain lagi? Oke. Nah, jadi nanti berapa?
Madai. Iya. Jadi nanti sekarang tuh Bapak mau bilang kamu semua. Biasanya dalam proses penyelidikan itu ketika polisi ingin untuk mencari tahu informasi yang ingin mereka tahu, kita tidak berikan informasi, kita berusaha menghindar. Itu yang biasanya polisi itu mereka berusaha untuk menjadikan bahan berat untuk mereka terus kejar, misalnya panggilan pertama, panggilan kedua, dan seterusnya. Tapi kalau kita proaktif untuk memberikan informasi tentang sesuatu yang kita tahu, yang kita lihat, yang kita rasa, itu akan lebih mudah dan lebih mempercepat proses selesai. Oke, begini. Itu memang masih bicara. Nah, karena itu aku mau bilang kalian bahwa ini bukan semata-mata untuk mahasiswa mau dijerumuskan ke penjara. Bukan tujuan itu untuk itu tidak. Kemudian juga bukan juga mau meminta tanggung jawab ganti rugi, juga tidak. Bukan juga untuk kita. Tetapi lebih kepada kita berupaya untuk memenuhi surat polisi itu. Kita berusaha datang untuk menjelaskan tujuan waktu demo itu. Maksudnya itu begini, kami demo. Nanti tahapan berikutnya itu pasti satu. Bapak mau sampaikan ke adik-adik semua, pasti Bapak turun bukan untuk turun, anak ini udah pikir rusak diantar deh kayak bukan untuk tujuan itu. Tapi pasti Bapak punya argumentasi untuk anak ini kembali ke kampung. Dan hal seperti ini bukan baru untuk saya, bukan baru. Aktivis. Kalau ini kan, urusan kamu bikin di halaman sini. Kamu dengan anak-anak dengan orang tua.